Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bergabung lagi di channel kita Dampar Mengaji. Kali ini kita akan membahas masalah fikih dasar ya. Saya ambilkan dari kitab Mabadi' Fiqhiyah. Saya mulai dari jilid 3 yang sedang-sedang ya. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada masanya kita, dan juga kepada musannif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami, untuk belajar, dan untuk mengamalkan kitab ini. Ala hadiniyah wa ala kulli muslim wa ala hadrati muslim sallallahu alaihi wasallam wa ala darajati syahidina bakhulina bismillah hadrati syahidina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan yang menyimak, silakan dibuka Mabadi' Fiqhiyah jilid 3 halaman pertama. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Usulul Islami, dasar-dasar agama Islam. Al-Islamu wal inqiyadu lima jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'il awamiri wajtinabin nawahi. Yang pertama dalam definisi Islam. Islam secara bahasa, secara lughat berarti adalah dari kata-kata aslama yuslimu, islaman, yang artinya adalah pasrah. Sedangkan di sini dikatakan al-Islam wal inqiyadu lima jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah patuh atau tunduk terhadap apa-apa yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bittiba'il awamiri, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, ya kita harus tunduk dengan apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, dengan cara kita mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan Islam kalau dalam hadis yang disampaikan, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri." Sahabat Umar berkata, ketika kami duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, yang tidak tampak baginya bekas perjalanan, tidak tampak ia melakukan sebuah perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami sama sekali tidak ada yang mengenal lelaki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki tersebut duduk menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian lelaki tersebut menyandarkan kedua lututnya ke lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Terangkan kepadaku tentang agama Islam. Kemudian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau menunaikan ibadah salat, melaksanakan ibadah salat. Wa tu'tiyaz zakata, kemudian menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kemudian haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melaksanakan perjalanan. Qala sadaqta, kemudian lelaki tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami para sahabat heran terhadap lelaki tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, lelaki tersebut bertanya kemudian membenarkan atas jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat para sahabat heran. Kemudian fa akhbirni 'anil iman, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang masalah iman. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap ketentuan Allah dengan qadarnya Allah, baik yang baik maupun ketentuan yang buruk. Qala sadaqta, laki-laki tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kemudian laki tersebut mengatakan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa demikian, engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yarak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat yang melihatmu. Sesungguhnya Allah melihat tingkah lakumu. Itu yang namanya ihsan. Ya. Sehingga dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa kewajiban kita belajar dalam masalah agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah mengenai Islam atau mengenai syariat. Kalau kemudian dirangkum oleh para ulama menjadi fikih, ya, yang menjelaskan bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita zakat, dan itu semuanya terangkum dalam kitab fikih. Kemudian yang kedua adalah mengenai iman, mengenai tauhid. Nah,
yang kemudian dirangkum oleh para ulama menjadi kitab-kitab tauhid, ya. Kita mengetahui iman kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, ya. Kemudian akhirnya menjadi ilmu tauhid, masalah tentang akidah Islamiyah. Itu yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga, ya, ilmu yang harus kita cari, ilmu yang harus kita tuntut adalah ilmu tentang ihsan atau mengenai akhlak-akhlak karimah. Bagaimana kita mampu membersihkan hati kita dari sifat hasud, membersihkan hati kita dari sifat iri atau sifat riya dan lain sebagainya, dari sifat sombong, ya. Yang itu adalah merupakan ihsan atau kemudian dirangkum oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf supaya kita menjadi orang yang bersih hatinya. Demikian. Kemudian selanjutnya usulul Islam, dasar-dasar agama Islam. Usulul Islam arba'atun, al-Quran wal hadis wal ijma' wal qiyas. Dasar-dasar agama Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua adalah wal hadis, wal ijma', kemudian yang ketiga adalah ijma', wal qiyasu, dan yang keempat adalah qiyas. Untuk masing-masingnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian. Semoga apa-apa yang kita pelajari manfaat untuk kita semuanya di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.